hari Minggu. Selamat Minggu. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, apa kabarnya hari ini? Baik. Sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kurang lebar senyumnya. Mana senyumannya? Wah, bagus sekali. Hari ini walaupun kita tidak beribadah di sekolah minggu sama-sama, tetapi itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjumpa bersama keluarga, kita masih bisa merasakan kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu, ayo disiapkan Alkitabnya. Ayo kita semua sama-sama siapkan Alkitab kita. Ya, yang masih main game, simpan dulu HP-nya untuk main game. Nanti dilanjutkan setelah kita beribadah sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Silakan berdiri. Kita menyanyi sama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyi kami bersyukur kepada Tuhan. Ayo, dengan semangat kita menyanyi masih gerakannya. Kita nyanyi kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji nama-Nya. Oh, Allah baik. Kita ulangi. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji nama-Nya. Oh, Allah dahsyat. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dialah penjaga kita, Dialah penolong kita, Dialah pemimpin kita. Kita mulai ibadah kita, pertolongan kita dalam ibadah saat ini jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saat ini kita semua tahu, adik-adik pun tahu bahwa kita lagi sedang sedih, sedang khawatir karena adanya virus corona yang menyebar. Bukan hanya di kota Makassar ataupun Indonesia, tetapi seluruh dunia khawatir, sedih karena virus ini. Saat ini mari kita merenungkan adik-adik. Kalau kita sering tidak jaga kesehatan, kalau orang tua tanya bahwa jaga kesehatan, kita sering tidak mendengar, kita cuek, kita tidak mau tahu. Hari ini kita harus sama-sama merenungkan. Mari kita senantiasa untuk menjaga kesehatan kita. Saat ini kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Melalui kidung pujian Tuhan kami berlumuran dosa. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa kita menyanyikan pujian ini. Mari dilipat tangannya, kita menyanyikan sambil berdoa, Tuhan kami berlumuran dosa. Semuanya lipat tangannya, ditutup matanya. Kita menyanyi, Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan
Ayo adik-adik, kita akan mendengarkan dan membaca berita anugerah dari Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, mari kita sama-sama membuka kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Ya. Sudah dapat? Mazmur 40 ayatnya yang kelima. Kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 40 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Sari. Wah, sudah siap ya? Sudah siap Alkitabnya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu. Kitab suci hartaku. Tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama, Kitab suci hartaku. Cerita Alkitab, cerita tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus boleh menolong kami semua hari ini. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami telinga untuk mendengarkan dengan baik, berikan kami hati dan pikiran untuk menyimpan firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelumnya Kakak Sari mau punya 3 pertanyaan dulu. Yang pertama, apakah kalian masih sering berbohong? Yang kedua, apa alasannya sehingga kita berbohong? Yang ketiga, sadarkah kita kalau kita berbohong, kita sementara melakukan dosa? Nah, hari ini kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang berbohong. Siapakah dia? Kita dengarkan ceritanya. Dengarkan cerita Kakak Sari. Waktu Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus kemudian ditangkap oleh orang banyak. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke imam besar. Di sana imam besar, tua-tua dan ahli-ahli Taurat tidak menemukan kesalahannya Tuhan Yesus. Karena itu mereka bersama orang banyak berbicara, bagaimana cara kita untuk membuat Yesus dihukum mati? Kita tidak punya kesalahannya Tuhan Yesus. Nah, karena itu mereka berencana untuk membuat kesaksian palsu. Kemudian muncullah satu orang. Dia bilang seperti ini. Saya pernah dengar Yesus bilang begini, dia akan rubuhkan bait Allah dan dalam 3 hari dia akan membangunnya kembali. Nah, kemudian orang banyak itu sepakat. Nah, dia bersalah, dia harus dihukum mati. Kemudian imam besar datang tanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau benar raja orang Yahudi? Tuhan Yesus bilang begini, ya, engkau sendiri mengatakannya. Nah, orang-orang beranggapan bahwa Tuhan Yesus sementara menghujat Allah. Nah, semua orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian Tuhan Yesus dibawa, dia dipukuli, diludahi, dan dia diejek-ejek, diolok-olok oleh orang banyak. Kemudian ternyata ada satu murid Tuhan Yesus yang mengikuti
dari jauh. Siapa dia? Petrus. Petrus melihat Tuhan Yesus dari jauh di halaman imam besar. Kemudian lewat seorang perempuan hamba imam besar tegur dia seperti ini. Kamu salah satu dari mereka toh? Kemudian Petrus tidak mengaku. Dia menyangkal, tidak, bukan saya. Kemudian dia pergi ke tempat lain untuk lihat lagi Tuhan Yesus supaya tidak diketahui oleh orang-orang. Lewat lagi hamba imam besar tadi, perempuan yang tadi lewat lagi. Benar-benar toh kau itu salah satu dari mereka. Kemudian Petrus menjawab, saya tidak tahu apa maksudmu, bukan saya. Kemudian orang banyak datangi Petrus. Betul, kau ini salah satu dari dia. Kau pengikutnya toh? Bukan, betul. Orang lain semua menuduh Petrus. Dia bilang bahwa Petrus adalah pengikut Tuhan Yesus. Dan itu sebenarnya benar. Tapi Petrus bilang begini, bukan saya bersumpah saya tidak mengenal dia. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia sementara berbohong. Nah, waktu itu ayam sudah berkokok sebanyak 2 kali dan dia sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Nah, dia teringat, astaga, Tuhan Yesus pernah bilang begini sama saya, nanti sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Kemudian Petrus sangat sedih. Dia sadar kalau dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dia melakukan dosa. Kemudian dia menangis sangat sedih. Dia menangis terseduh-seduh. Dia menyadari kesalahannya. Satu hal baik yang kita lihat dari Petrus. Dia mau menyadari kesalahannya dan dia kembali menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia bertobat. Beda halnya dengan Yudas. Yudas melakukan dosa, tetapi dia tidak bertobat. Dia bunuh diri. Nah, Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya kalau kita lakukan dosa, kita ini banyak yang selalu berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus mau kita datang mengaku dosa, mohon ampun kepada Tuhan dan kita bertobat meninggalkan dosa kita. Nah, supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus. Pilatus juga tidak temukan kesalahannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu ditanya dia diam saja. Nah, ada kebiasaannya orang Yahudi. Kalau hari raya tiba, mereka harus bebaskan satu orang yang bersalah. Waktu itu orang berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Kemudian Pilatus bilang, apa kesalahannya Tuhan Yesus? Nah, kemudian orang banyak makin berteriak kencang, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Kemudian Yesus betul-betul dihukum. Kemudian Tuhan Yesus dibawa, dia akan dihukum. Di sana dia dipakaikan jubah ungu, dibuatkan mahkota duri, lalu diolok-olok, diejek, dipukuli dan diludahi. Amin firman Tuhan. Kita membaca dari Markus. Semua baca Markus pasal 14. Ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-72. Perikopnya, Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu apa dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka.
tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin firman Tuhan. Stop berkata bohong. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita hari ini. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita menyanyi sama-sama. Stop berkata bohong. Mari berkata jujur. Musik. Ayo adik-adik kita berdiri sama-sama. Kita menyanyikan pujian ini. Stop berkata bohong. Mari berkata jujur. Stop berpura-pura. Mari berterus terang. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Anak Tuhan, mari melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Stop. Ya, kita akan doa syafaat bersama. Di dalam doa syafaat kita akan bersyukur untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Maret. Dan kita juga mau berdoa untuk wabah virus corona. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan boleh menolong kami hari ini. Kami boleh bersekolah minggu bersama. Dan kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan bersama teman-teman kami yang boleh berulang tahun di bulan Maret ini. Tuhan Yesus selalu berkati, jaga mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Semoga mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ketakutan kami, kegelisahan kami selama akhir-akhir ini karena wabah virus corona, kami mau Tuhan menolong kami memohon kepada Tuhan. Tuhan bisa menjaga kami sehingga kami boleh terhindar dari virus itu. Tuhan berkati usaha pemerintah dalam menangani virus corona ini. Tuhan Yesus juga berkati kami agar kami bisa menjaga kesehatan kami, bisa pulih dari sakit penyakit yang kami derita. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Ini doa kami Tuhan Yesus di dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru untuk menuntun kita menjalani kehidupan 1 minggu ke depan dari kitab Mazmur 40 ayatnya yang ke-9. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah, Taurat-Mu ada di dalam dadaku." Amin. Yesus adalah sahabatku. Dia selalu ada untuk kita, anak-anaknya. Menutup ibadah kita hari ini, silakan berdiri. Kita menyanyikan Yesus sahabatku. Kasih-Mu, sahabat.
Silakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyi sama-sama yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan yang jagaku selalu. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Mari mengucap syukur.